Selamat pagi, Om Swastiastu. Selamat datang, saya ucapkan kepada calon peserta didik baru di SMP Negeri 2 Sukasada. Sebelum saya memaparkan materi lebih lanjut, perkenalkan nama saya Made Edi Arudi, dan pada kesempatan hari ini saya akan membahas dan memaparkan materi tentang profil sekolah. Saat saya membicarakan profil sekolah, saya akan membahas 5 hal penting. Yang pertama adalah tentang lokasi sekolah. Kedua, identitas sekolah. 3, sarana prasarana sekolah. Keempat, pendidik dan tenaga kependidikan. Dan yang kelima adalah jumlah rombel dan jumlah siswa. Yang pertama, lokasi sekolah. Secara topografis, sekolah kita terletak di ketinggian 1.225 meter di atas permukaan air laut. Mengingat data ini mengindikasikan bahwa sekolah kita yang terletak di Desa Pancasari ini memiliki cuaca yang sangat sejuk, dan ini juga sangat mendukung dalam kegiatan proses belajar mengajar yang kita lakukan di sekolah ini. Bila dilihat dari peta dan diamati dari satelit, sekolah kita ini berbatasan di sebelah utaranya dengan Desa Wonogiri, dan di sebelah selatan itu berbatasan dengan Desa Kembang Mete. Sedangkan di sisi kiri dan kanan kita adalah pebukitan dan pohonan hijau, dan juga kita dekat dengan Danau Buyan. Dan perlu sebagai catatan bahwa Desa Pancasari ini merupakan daerah pariwisata. Jadi ini juga sangat menunjang proses belajar mengajar yang akan kita lakukan apabila misalkan kita melakukan pembelajaran di luar kelas atau penelitian lainnya, kita bisa memanfaatkan lingkungan sekolah kita ini untuk mendukungnya. Yang berikutnya adalah identitas sekolah. Saya tegaskan bahwa nama sekolah kita adalah SMP Negeri 2 Sukasada. Yang kedua, nomor pokok sekolah nasional atau MPSN kita adalah 501000334. Status sekolah kita adalah negeri, dan alamat sekolah kita ini sudah jelas. Kita terletak di Jalan Singaraja Bedugul dengan kode pos 81162 Desa Pancasari, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng. Posisi geografis sekolah kita terletak di Lintang, -8, 2489, dan di Bujur 115,15. Dan hal penting yang tidak ingin saya lupakan bahwa sekolah kita ini sudah terakreditasi A. Dengan terakreditasi A, berarti sekolah kita siap secara fisik maupun secara non-fisik untuk mendukung proses pembelajaran untuk menciptakan siswa yang berprestasi di kemudian hari. Anak-anak, masih terkait dengan identitas sekolah, selanjutnya saya akan membahas masalah visi misi sekolah. Visi sekolah kita adalah bermedali, yaitu terwujudnya SMP Negeri 2 Sukasada yang berprestasi, beriman, berbudaya, dan berwawasan lingkungan. Sedangkan misi sekolah kita yang pertama adalah mewujudkan prestasi akademik dan non-akademik. 2. Mewujudkan prestasi di bidang keterampilan. 3. Mewujudkan peningkatan iman melalui kegiatan keagamaan. 4. Mewujudkan perilaku warga sekolah yang mencerminkan nilai-nilai luhur budaya. Dan kelima, mewujudkan lingkungan sekolah yang bersih, aman, lestari, dan indah. Selanjutnya, struktur sekolah. Di sini saya akan menyampaikan struktur sekolah secara garis besar saja, dimulai dari kepala sekolah. Kepala sekolah ini bertugas memanajemen semua kegiatan di sekolah, di mana kepala sekolah kita bernama Bapak Wayan Gunane SPD. Sedangkan wakil kepala sekolah yang membantu kepala sekolah dalam melaksanakan kegiatan di sekolah, yang pertama adalah bagian kurikulum. Beliau adalah Nyoman Sri Ardane SPD. Bagian humas, Luh Arnili SS. Bagian kesiswaan, Gede Budi Adnyane SPD. Sedangkan bagian sarana dan prasarana adalah saya sendiri, Made Edi Arudi SPD MSI.
Selain wakil kepala sekolah, sekolah kita juga punya kepala lab IPA. Nah, ini dipimpin oleh Putu Agus Eka Mastikayasa, SPD MPD. Kita juga punya kepala perpustakaan, Ibu Gusti Ayu Karisma Dewi SPD, dan juga kepala tata usaha yang bernama Bapak Madejaman. Jadi, struktur sekolah ini akan melaksanakan kerjanya guna mempertahankan kelangsungan kegiatan di sekolah untuk meningkatkan sekolah kita menuju sekolah yang lebih baik. Yang berikut saya akan membahas sarana dan prasarana sekolah. Ini berdasarkan data tahun 2020 dan 2021 di Dapodek kita. Yang pertama saya akan membahas prasarana dulu. Prasarana merupakan segala sesuatu yang menjadi penunjang utama terselenggaranya suatu proses. Proses yang dimaksud di sini adalah proses belajar mengajar. Prasarana yang kita miliki yang pertama adalah ruang capsek, kedua ruang TU, tiga ruang guru dengan masing-masing berjumlah 1 buah ruang. Yang berikutnya nomor 4 adalah ruang lab komputer, kita memiliki 2 buah. Ruang kelas kita memiliki 19 buah. Ruang lab IPA, ruang perpustakaan, ruang UKS, ruang OSIS, dan tempat ibadah kita masing-masing memiliki 1 buah. Sementara kantin kita memiliki 4 buah, toilet baik guru dan siswa kita memiliki 10 buah. Berikut ada sarana. Yang dimaksud dengan sarana merupakan segala sesuatu yang bisa dipakai sebagai alat dalam mencapai suatu maksud pada tujuan tertentu. Sarana yang kita miliki ada lumayan banyak, dan saya akan sebutkan secara garis besarnya saja. Yang pertama adalah meja dan kursi siswa. Yang jelas jumlahnya adalah sejumlah siswa yang kita miliki. Yang berikutnya komputer. Kita cukup memiliki banyak komputer di sini, 45 buah, dan ini sangat menunjang proses belajar mengajar kita, terutama bagi peserta didik yang ingin mendalami masalah TIK. Listrik yang kita miliki adalah 2100 watt, air yang kita miliki adalah air PDAM, jaringan internet kita miliki di sini juga. Kita memakai IndiHome dengan kecepatan 40 Mbps. Dan yang nomor 6, nah di sini masih terkait dengan situasi yang kita alami saat ini, yaitu pandemi COVID-19. Nah, untuk menanggulangi itu, sekolah kita juga telah menyediakan tempat cuci tangan. Dan di sini jumlahnya cukup banyak, ada 25 buah, yang tersebar di masing-masing depan ruang kelas, depan ruang guru, depan ruang perpustakaan, depan ruang lab, dan beberapa di pintu gerbang masuk sekolah kita. Sarana yang lain-lainnya kita masih memiliki juga yang terkait dengan penanggulangan COVID-19 ini. Kita memiliki tisu, hand sanitizer, termogram, dan lain sebagainya. Nah, prasarana dan sarana yang kita miliki di sini cukup lengkap. Jadi, ini sangat mendukung proses belajar mengajar yang kita lakukan di sekolah kita ini. Yang berikut adalah tenaga pendidik dan kependidikan. Ini masih terkait dengan data tahun 2020 dan 2021 di Dapodek kita. Yang nomor A, jumlah guru PNS atau pegawai negeri sipil. Yang kedua, jumlah guru P3K, kontrak dan honor. Saya akan rangkum jadi satu saja, di mana kita memiliki 31 orang guru, dengan jumlah laki-laki 16 orang, perempuan 15 orang. Jumlah pegawai PNS dan honor yang kita miliki pada 6 orang, dengan jenis kelamin laki 5 orang dan perempuan 1 orang. Nah, jumlah guru dan jumlah pegawai di sini terbilang cukup untuk melayani 500 sekian orang siswa. Jadi ini sudah bagus. Yang berikutnya adalah jumlah peserta didik dan rombel. Mengingat jumlah siswa kita adalah 500-an lebih orang siswa, jumlah rombel kita itu berdasarkan data Dapodek tahun 2020 dan 2021 itu berjumlah 19 rombongan belajar, di mana kelas 7 ada 6 rombongan belajar, kelas 8 ada 7 rombongan belajar, kelas 9 ada 6 rombongan belajar.
sehingga tadi saya total menjadi 19 rombongan belajar. Jumlah siswa. Nah, jumlah siswa ya sekarang tahun berdasarkan data ini adalah 553 orang, cukup banyak ya. Di mana jumlah laki-lakinya 267 orang dan perempuan 286 orang. Itu penjelasan saya tentang profil sekolah yang cukup singkat dan secara garis besar saja. Nanti jika ada hal-hal rinci yang ingin diketahui oleh calon peserta didik baru, nanti kita berbincang secara khusus. Mudah-mudahan kita segera bisa bertemu dalam pembelajaran tatap muka langsung. Jadi sekarang kita bersabar dulu, diam di rumah, belajar dengan baik dari rumah, jaga kesehatan. Dan terakhirnya saya sampaikan salam penutup. Om Santi, Santi, Santi. Om.